Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Netriati SPDI SMP Negeri 8 Payakumbuh, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Zizi, yaitunya guru SMP Negeri 8, guru matematika SMP Negeri 8 Payakumbuh. Assalamualaikum Ibu Zizi. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Zizi? Alhamdulillah Ibu sangat baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Zizi ya. Nah jadi Bu Zizi, sebab nanti saya akan mensupervisi pembelajaran yang akan Ibu Zizi lakukan di dalam kelas. Nah sebelum saya melakukan proses supervisi ini, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum dan sesudah nanti melakukan pembelajaran, agar persiapan Bu Zizi lebih matang dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Bu Zizi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan terhadap Ibu Zizi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu Zizi capai. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Zizi capai? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3 tujuan pembelajaran saya, yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal dan menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat operasi aljabar tersebut. Nah, yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu Zizi ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Baik Ibu, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 Ibu, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama di pengetahuan siswa dapat mengenal dan menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar Ibu, dan dapat menggunakan sifat-sifat operasi aljabar tersebut. Nah, yang kedua, Ibu, yang kedua di keterampilan siswa dapat menyimpulkan atau menuliskan lagi sifat-sifat operasi aljabar tersebut. Oke. Jadi area pengembangan ada 2 ya Bu Zizi ya, yaitunya yang pertama aspek pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua aspek keterampilan. Nah, pada siswa Ibu Zizi dan saya aspek keterampilan yang ingin mendengarkan ini Bu Zizi terkait dengan rancangan pembelajaran ini Bu Zizi ya, yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran gitu Bu Zizi ya. Mungkin model pembelajaran, teknik pembelajarannya, metode pembelajaran seperti apa itu Bu Zizi? Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Ibu, berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya itu Ibu. Dan untuk model saya akan menggunakan basis masalah atau problem based learning. Nah, untuk metodenya mungkin saya akan melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan terhadap siswa. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah menggunakan strategi diferensiasi yang diintegrasikan kepada pembelajaran sosial emosional Ibu Zizi ya. Nah, menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Nah, dan untuk metode di siswa di kelompok, tanya jawab dan penugasan. Begitu ya Bu Zizi ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Baik Ibu, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan berbagai media Ibu, seperti wall, LKPD, dan laptop pastinya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa dan juga di jam keberapa gitu? Baik Ibu, insya Allah saya akan melaksanakannya itu di hari Selasa minggu depan Ibu, jam ke-17.
dan jam ke-7 dan 8 di kelas 75 ya. Kelas 75 ya Bu Zizi. Iya. Jadi minggu depan di kelas 75 di jam 7 dan 8. Baiklah Bu Zizi, juga saya akan datang melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam observasi pembelajaran di dalam kelas ya Bu Zizi ya. Nah, kita akan lakukan percakapan di dalam di akhir observasi dan pasca observasi nantinya ya Bu Zizi ya. Akan didampingi oleh nanti dengan praktik pengajar Bu Nya begitu Bu Zizi ya. Nah, sebelum diakhiri Bu Zizi, kira-kira apa yang Ibu Zizi dapatkan dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Baik Ibu, mungkin saya dapat mendapatkan gambaran yang akan saya gunakan nantinya dan media apa saja yang akan saya pakai. Dan saya juga sudah mempersiapkan dari sekarang, dari percakapan kita tadi. Oh ya, oke Bu Zizi ya. Baik Bu Zizi, terima kasih Ibu Zizi atas waktunya dan sudah bersedia sampai ketemu di kegiatan pra observasi Bu Zizi ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas di hari Selasa minggu depannya Bu Zizi ya. Baik Bu Zizi, demikianlah pertemuan kita hari ini. Untuk observasi di kelas nantinya Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? 3 orang. Siapa aja Ibu? 3 Ibu. Kenapa dia sakit? Kalau siapa itu Ibu yang nggak ada. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar aljabar. Kita hari ini ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah mengenal dan menyatakan bentuk dari aljabar tersebut. Nah, yang tadi. Jadi kita bisa membedakan apa itu yang aljabar, gitu ya. Nah, yang kedua, Anda semua dapat menggunakan sifat-sifat operasi aljabar. Nah, yang terakhir, nanti dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, siapa yang tahu apa itu aljabar? Udah pernah dengar kata aljabar kan sebelumnya? Jadi apa itu aljabar? Oke, good Putri. Nah, jadi aljabar adalah kalimat matematika yang menggunakan huruf dan variabel. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah belajar apa itu bilangan bulat ya. Nah, di bilangan bulat itu cuma ada angka. Nah, angka itu apa kita sebut kalau di aljabar? Angka itu apa? Nah, seperti yang sudah ditampilkan di sini, kalau cuma angka saja itu disebut dengan konstanta. Good. Nah, kalau di aljabar itu ada yang baru dari sebelumnya. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran tadi. Nah, jadi sekarang kita masuk. Sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu bilangan bulat ya. Nah, di bilangan bulat kan 2 tambah 4 berapa? Langsung 6. Nah, sekarang di aljabar itu ada namanya variabel. Apa variabel itu? Variabel itu huruf. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan huruf A sampai Z gitu ya. Nah, kalau di matematika itu namanya variabel. Nah, seperti contoh yang pertama, 8Y dikurang 7 ditambah 2Y. Nah, yang mana yang koefisien? Koefisien dari si Y yang mana? Si 8 ini ya. Si min 7 itu apa nak? Konstanta. Kalau dia berdiri sendiri itu namanya konstanta. Nah, si Y itu apa di sana nak? Variabel. Nah, kalau yang di sini yang mana si variabel? Si M ya. Nah, yang konstanta yang siapa? 4.
semua sudah bisa mengetahui apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu berbeda. Selama ini yang kita lakukan, yang kita cari di bilangan bulat adalah konstanta karena cuma angkanya saja, gitu ya. Nah, sekarang ibu mau membagi anak-anak ibu dalam 4 kelompok. Nah, kita ada berapa orang semuanya? 28. Kita bagi dalam 4 kelompok. Berarti satu kelompok ada 7 orang. Oke. Kita bentuk dalam 4 kelompok. Jadi ini mejanya gabung 2, ini gabung juga ya. Nah, untuk kelompok 1 Putri jadi kita di sini ya 7 orang. Ini 8 kan? Nah, ini ke sini Mesya. Nah, gabungkan. Jadi satu kelompok. Yang kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sampai Ariel, dari Rizky sampai Ariel kelompok 2. Nah, kasih di kelompok 3 ada Selfie, Restini, Ezi, ini kelompok 3. Tambah kasih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah masuk Ilham di sini. Berarti kelompok 7 di sini ya. Kelompok 4 di sini 7 orang. Oke. Nah, untuk kelompoknya duduk berdasarkan kelompok. Kotak pensil, ibu tambahkan kotak pensil dengan buku cetak ibu, bertambah menjadi 2. Kotak pensil ibu jadi 2. Buku paket ibu jadi 2. Nah, berarti ini tetap namanya kotak pensil dan buku paket. Nah, sama halnya seperti ini ya. A sama si B bisa nggak kita jumlahkan? Tidak ya, berarti kita bisa menjumlahkan dengan yang variabel yang sama. Berarti ambil yang di tempat yang lain. Ini ya. Berarti 13A ditambah 12A berarti min 8 dikurang min 3. Bisa dikerjakan semuanya? Oke. Sekarang dikerjakan dalam kelompok. Kita diskusi kelompok sekarang. Dikerjakan soal nomor 1 yang A sampai C. Nah, nanti kita presentasi ya. Ya, oke. Ya, silakan dikerjakan.
ya. Nah, karena ini bekerjanya berkelompok, jadi bisa bertanya dengan skala kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi dari kelompok 2 akan menjawab jawaban nomor 1A. Oke. Nah, siapa yang akan menjelaskan gimana hasilnya bisa menjadi 25A dikurang 11B? Ini nomor 1A. Oke, perhatikan semuanya di depan ya. Jadi untuk nomor 1A akan dijelaskan oleh Bilar. Jadi nomor 1A variabel A dengan A ditambahkan. Oke. Lalu variabel B ditambahkan dengan variabel B. Oke. Kenapa jadinya si 13A itu ditambahkan dengan 12A? Bisa nggak 13A itu ditambahkan dengan min 8B? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Ilham? Tidak variabel. Karena dia berbeda variabelnya, makanya 13A ditambah dengan 12A menjadi 25A dan si min 8B ditambah dengan min 3B jadi min 11B. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk 1B, siapa yang sudah siap untuk nomor 1B? Min 8B Variabel. karena berbeda variabel. Nah, siapa yang masih belum paham kenapa? Kan kita biasanya di bilangan bulat itu kalau ada dalam kurung kan kita selalu mengerjakan di dalam kurung dulu. Nah, kenapa sekarang ini kita mengerjakan di luar kurung? Nah, siapa yang tahu alasannya? Kenapa kita tidak mengerjakan dalam kurung dulu? Kenapa tidak 13A dikurang 8B? Karena beda Oke, variabel. good bilang sama Rizky ya. Karena dia berbeda variabel. Nah, makanya dia tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, siapa yang masih belum paham untuk nomor 1A? Ya, silakan tunjuk tangan siapa yang masih belum paham. Ada? Ada? Yang masih belum paham nomor 1A? Ino paham, Ino?
dia sejenis atau berbeda jenis gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Kita bisa menjumlahkan si A dengan si A. Kita bisa mengurangkan si A dengan si A. Kita tidak bisa mengurangkan si A dengan si B. Ya? Buku dikurang sama kotak pensil bisa? Tidak bisa ya. Nah, tetap akhirnya buku dengan dikurang kotak pensil sama seperti aljabar. Si variabel A bisa kita tambah dengan si variabel A. Begitu juga si variabel B bisa kita kurang dengan variabel B. Oke? Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu anggap semua anak Anda sudah paham ya untuk pembelajaran aljabar kita yang materi pertama ini, materi operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke. Karena materinya sudah siap, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian ya. Karena di sini kita baru belajar tentang